Halo semuanya, balik lagi di channel Acenter. Sebelumnya gue mohon maaf, gue sempat off 2 minggu karena ada urusan ya. Nah, di video kali ini gue akan mempersembahkan review dan unboxing dari sebuah action figure. Mau tahu seperti apa detailnya? Yuk, kita lihat. 見上げた夜空の星たちの光古の思い磨いがちだ声色あせろことなく届くきらり瞳に映る誰かの叫び風に思いを月に願いを力ある限り生きてくんだ今日もスイッチスターバーストストリームYa, itu tadi sekilas dari film Sword Art Online ya. Nah, di situ ada karakter utamanya yang namanya Kirito. Nah, itu filmnya bercerita tentang game virtual yang bisa dimainkan secara nyata ya. Itu lumayan bagus. Dan ini filmnya itu ada beberapa season ya. Tapi gua nggak ngikutin semuanya karena nggak sempat juga nontonnya. Nah, di sini gue punya action figure dari jenis Figma. Nah, kalau Sword Art Online itu dia dari seri jenis Figma ya. Dari jenis SAF dia nggak dikeluarin. Jadi dia kerjasamanya sama Good Smile Company untuk ngeluarin action figurnya. Nah, dia boxnya seperti ini. Depannya seperti ini. Belakangnya model pose-posenya. Sampingnya seperti ini. Samping sebelahnya seperti ini. Atas seperti ini. Dan bawahnya seperti ini. Nah, ini gue beli second ya, karena yang terbarunya, yang versi barunya itu dia mahal karena ini produksi lama ya, dia kayak udah nggak diproduksi lagi sama Gusmal Company, makanya jadi barang langka sekarang. Dan gue juga nggak ngerti bedanya kalau Bandai SAF yang limited edition ada box coklat. Kalau Figma itu gue nggak tahu yang versi limited itu seperti apa tandanya, nggak ketahuan. Jadi ini tuh udah langka harganya. Kalau yang baru itu udah gila-gilaan, padahal harga normalnya setahu gue waktu itu kisaran 500 sampai 650 ribu. Sekarang bisa sampai 800 sampai 1 juta. Lumayan mahal padahal karena langka aja barangnya. Nah, langsung aja gua unboxing. Karena dia udah gua belinya second, dia dibuka segelnya dari yang bawah ya nih sama yang punya. Biasanya gua kalau buka segel itu atas. Nah, dia segel atasnya masih tertutup nih. Tadi aku mau buka dari atas, pokoknya dari bawah udah dibuka. Jadi gua buka dari bawah aja. Nah, langsung unboxing aja. Ini dia karakter utama itu lumayan bagus ya, dia aliran 2 pedang kayak Oden di One Piece. Nah, ini gue bilang figurnya bagus ya, dari keluaran Figma kayaknya jarang sih yang bagus. Nah, tapi ada beberapa Figma yang punya masalah di pewarnaan. Jadi beberapa Figma itu kalau dia udah lama dia warnanya ada yang pudar. Tapi sejauh ini yang gue punya belum ada yang pudar. Biasanya dia di series Kamen Rider. Nah, di Kamen Rider dia beberapa ada yang pudar, cuma gue nggak punya.
seperti biasa. Dia dapat stand base nya kalau Figma, jadi kalian nggak repot-repot lagi untuk beli stand base nya. Dan stand base nya ini gue bilang bagus ya dibanding kalau kalian beli yang terpisah, karena gue udah pernah beli yang terpisah, kayaknya rada rapuh ya. Tapi overall masih worth it yang gue beli. Nanti di waktu review SAF selanjutnya gue kasih lihat model action base nya. Saya langsung gue taruh bawah aja. Ini dia figurnya. Nah, seperti di filmnya, dia karena dia aliran 2 pedang, maka dia punya 2 pedang. Nah, dia opsional wajahnya lumayan, dapat 2. Nah, kalau dia kan dia ada beberapa tipe, yang di season 1, season 2 yang Alo, GGO dia ada semua. Nah, tapi kalau gue perhatiin nih, yang emoticon lagi teriak ini adanya di yang season 1 ini nih, kalau gue nggak salah ya. Kalau gue salah silakan ditulis di kolom komentar. Nah, langsung gue buka aja. Nah, dan kalian juga harus hati-hati ya, karena Figma ini banyak tiruannya alias bootleg. Nah, cara bedanya gimana? Bedanya itu cukup lihat dari detail mukanya sama detail dari sendinya. Kalau yang bootleg itu detailnya itu udah pasti kelihatan hancur, nggak sesuai dengan animenya. Kalau ini bisa kalian lihat, ini mirip seperti dengan animenya. Kalau yang bootleg itu banyak beredar, harganya murah, kisaran 100 ribuan sampai 200 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalian harus hati-hati, itu kayaknya kalau buat dari review itu parah. Dari persendiannya juga jelek banget. Nah, ini bagus. Alhamdulillah gue bisa dapet second di harga 400 ribu. Nah, itu kayaknya yang jual pensi dari koleksi action figure. Gue alhamdulillah sempat dapet, jadinya bisa gue review ke kalian. Opsional wajahnya dapat 2. Nah, ini dia pedangnya, ada susah. Ini panduan dan part tambahan opsional lengannya. Nah, yang bagusnya lagi dia ada part tambahan efek lagi kayak nyerang gitu ya. Nah, kalau dilihat dari boxnya seperti ini nih. Nah, jadi kayak ada efek lagi nyerang gitu ya, kayak aura pedangnya keluar. Nanti aja ini aku bukanya. Nah, untuk lebih detailnya seperti biasa, yuk kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia guys, tampilan dekat dari Figma Kirito dari film SAO season pertama ya. Gue bilangnya season pertama karena yang gue punya ini figur yang dari season pertama. Karena dia produksinya ada beberapa, jadi gue bilangnya season yang pertama aja. Nah, ini figurnya seperti ini. Nah, yang gue bilang tadi, kalau kalian beli Figma atau action figure SHF harus hati-hati, karena banyak beredar yang versi tiruannya alias KW bootleg. Nah, dia biasanya nih dari cetakan wajah itu udah rusak ya. Nih matanya pun juga nggak seperti ini kalau yang versi KW nya. Nah, ini gue belinya karena second,
dan mungkin orangnya udah nggak koleksi action figure lagi, gue dapat di harga Rp400.000. Padahal harga barunya itu sekarang kisaran 800 sampai 1 juta rupiah untuk yang season pertama ini nih. Karena dia udah langka banget ini barangnya. Nah, dia kenapa ada 2 lubang di belakangnya? Karena satu buat naruh pedangnya, satu buat action base-nya. Nah, gua dari yang efek pedangnya dulu aja. Nah, ini dia efek pedangnya. Dapat 2 karena dia punya 2 pedang. Nah, dia kayak efek slash gitu ya. Nah, lumayan bagus dan bahannya itu halus. Nah, ini buat naruh pedangnya. Nah, jadi kalau gua taruh, kalau gua nggak salah dia naruh di sini nih. Karena dia punya 2 pedang, jadi dimasukin di sini. Nah, nanti pedangnya ditaruh sini nih. Nah, kalau yang ini buat kalau pakai 1 pedang ya. Kayaknya nggak gua pakai karena langsung pakai 2 pedang aja sekalian. Nah, kemudian kita dapat opsional wajahnya 2. Nah, yang versi lagi emoticon marah sama kayak cemberut gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa modelnya kalau dipose-posein. Nah, ini action base atau stand base nya seperti ini. Keluaran dari Figma. Ini gue bilang sih apa ya? Action base atau stand base dari Figma ini bagus. Bahannya kuat dan kokoh. Nah, gue penasaran nih bisa nggak ya ini diganti ujungnya itu yang capit. Jadi bisa buat SHF. Karena SHF itu belakangnya itu nggak ada lubangnya ya buat nancepin kayak gini, kayak di Figma. Nah, gue belum pernah nyoba sih. Mungkin nanti suatu waktu gue coba. Karena action figure-nya ini bagus. Stand base-nya bagus. Nah, kemudian kita dapat optional hand-nya sama panduannya. Nah, hand-nya ada dapat 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini apa ya? Gue nggak tahu, ntar mungkin ada kegunaannya ini. Gue skip aja. Nah, kita langsung ke action figure lagi. Nah, gue mulai dari biasa artikulasi kepalanya. Kita coba dia bisa nunduk. Nah, nunduknya lumayan kelihatan ini nunduknya. Nah, bisa dangak. Dangaknya kurang bisa. Dia nggak bisa dangak ya. Karena mungkin karena ini produksi lama, jadi rata-rata kayaknya dangaknya itu kepentok sama rambut belakang. Nah, coba kita lihat bisa berputar nggak tidak. Oh, nggak bisa. Dia nggak bisa berputar 360 derajat ya. Karena kehalang sama kerah bajunya. Kayaknya dipaksakan sih bisa, temen gua nggak mau maksain. Tuh, mentok dia di kerah bajunya. Jadinya nggak bisa. Sebentar. Nah, nggak bisa dia mentok di kerah baju. Nah, kemudian bagian tangannya, tangan kirinya, nah bisa ke samping 90 derajat ya. Kurang sedikit 90 derajat karena dia kehalingan bagian ini nih, bahu. Nah, sini kemeja bahu, jubah bahunya sininya nih menghalangi dia ke atas. Nah, jadi ketahan. Nah, hampir 90 derajat. Kurang dikit lah. Ke depannya seperti ini. Nah, ke depan.
ke atas. Nah, dia seperti aku bilang karena kehalingan ini nih, jadi ke atasnya rada nyerong ya tangannya, nggak bisa lurus ke atas. Ke belakang masih bisa. Dan terakhir kembali sikutnya. Nah, lumayan tajam ya sikutnya. Dan pergelangan tangannya bisa berputar 360 derajat. Nah, dan juga gua buat ngasih tahu ke kalian, kalau kalian mau ganti part jangan langsung cabut ya. Sebaiknya diputar dulu. Nah, untuk kenapa? Karena buat supaya ngindarin dia patah partnya. Karena dia part ini itu rawan patah. Nah, ini dia produksi lama nih. Karena setahu gua kalau yang produksi baru itu joinnya itu tangannya yang dimasukkan. Kalau ini joinnya ngikut ke tangan. Harusnya joinnya itu ngikut ke ini lengannya. Nah, kalau ini dia masih yang versi lama, jadi dia ngikut ke telapak tangannya joinnya. Jadi kalau gua bilang seharusnya yang ini pun juga sama ya. Yang 4. Nah, bisa kelihatan tuh. Untuk badannya dia bisa rada sedikit ribet karena ada jubahnya mirip Figma Archer. Nah, dia bisa maju badannya seperti ini. Ke belakangnya rada susah ya karena kakinya terhalang sama jubahnya. Kayaknya sih bisa aja kalau kalian coba-coba. Nah, untuk tangan kirinya gue skip. Maaf, tangan kanannya gue skip aja. Lanjut aja langsung ke kaki kirinya ya. Kaki kirinya dikedepanin. Nah, seperti ini. Bisa 90 derajat lebih dikit. Sikutnya, lututnya bisa seperti ini. Nah, lumayan oke banget ini. Gue bilang. Padahal ini produksi lama. Nah, ini karena produksi lama, bagian sepatunya belum ada artikulasi ya. Rata-rata Figma yang terbaru, bagian kakinya itu Figma SHF rata-rata yang terbaru itu bagian sepatu ujungnya itu ada artikulasinya, jadi bisa dinaikkan turunkan. Kalau kalian perhatikan di video gua sebelum-sebelumnya review SHF Vegito, kalau nggak salah, kalau nggak Vegeta, dia ada di artikulasi ini. Nah, kemudian ke belakangnya kayaknya kurang bisa karena kehalingan jubahnya. Nah, jubahnya sendiri dia bisa ke atas. Nah, tuh lumayan. Dia juga menahan ya, nggak lemes. Jadinya bagus kalau buat diposein. Terus gue kembalikan dulu seperti semula karena belum pasang action base nya, jadi dia keseimbangannya rada kurang. Nah, selanjutnya pedangnya. Dia pedangnya ada 2. Nah, kalau kalian nonton yang season yang terbarunya, yang aku lupa namanya, yang Underworld kalau nggak salah. Nah, pedang ini itu dipakai oleh temannya ya. Nah, di season pertama ini pedang ini dia yang bikin lewat bunga naga kalau nggak salah. Nah, pedang dia yang awal itu yang ini nih, pedang hitam. Nah, terus kurang detail. Nah, seperti ini. Lumayan bagus gue bilang mah. Nah, untuk lebih bagusnya lagi, yuk kita lihat pose-posenya ya.
beberapa pose dari Figma Kirito ya. Nah di situ udah oke banget pose-posenya. Ditambah lagi ada tambah part efek pedangnya yang bikin dia kelihatan lebih slash pedangnya kelihatan. Nah itu dia guys yang bisa gue share ke kalian. Nah gue ingetin lagi, ini tuh udah langka ya. Ya barunya itu harganya udah nggak wajar. Kalau kalian mau nyari ini sebaiknya nyari yang versi yang secondnya, tapi harus dilihat juga kondisinya ya. Cari yang mulus seperti gua dapet second mulus BIB. Nah itu aja yang bisa gua share kalian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dalam sebagai referensi membeli action figure atau gunpla. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.